Tidak semua parfum dibuat sama. Di samping aroma yang begitu khas, faktor lain yang membedakan satu parfum dengan yang lain tentu adalah bahan bakunya. Masing-masing parfum mengandung bahan yang berbeda dan beberapa lebih langka. Dari situlah label harga yang lebih mahal berasal. Lantas, bahan parfum apa saja yang paling mahal dan mengapa dianggap begitu berharga? Berikut ini ulasannya. Tapi sebelum ke pembahasan videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like dan juga komen. Number 1. Seorang nelayan Thailand dilaporkan menemukan ambergris atau muntahan paus. Temuannya tersebut ditaksir nilainya dengan harga mencapai 1,2 juta US dollar atau sekitar 17 miliar. Tingginya harga bahan tersebut bukan sesuatu yang mengejutkan. Kandungan ambergris yang langka membuatnya dihargai sangat tinggi oleh beberapa pihak. Ambergris sebenarnya berasal dari sistem pencernaan ikan paus. Namun jangan harap hal itu mudah didapatkan, karena bahan yang dicari ini tidaklah mudah ditemukan. Dari 350.000 ekor jenis ikan paus, hanya 1% paus yang menghasilkan ambergris. Itu pun hanya paus sperma jantan yang dapat menghasilkannya. Bahan baku tersebut sangat dihargai oleh beberapa industri seperti industri wine, coklat, kue. Tak ketinggalan tentu industri parfum. Ambergris memiliki aroma yang sangat lembut, menciptakan bahan baku parfum yang didambakan dan berkualitas. Aroma ambergris digambarkan sebagai aroma yang lembut, halus, sensual, berwibawa, manis, dan sampai memiliki aroma yang tak terlukiskan. Selain memiliki aroma yang unik, fungsi utama bahan baku ini adalah membantu setiap parfum mengikat di setiap permukaan kulit dan menempel agar tidak cepat menguap. Number 2. Para pencinta aroma eksotik yang khas dan aroma yang kuat pasti sudah tidak meragukan lagi parfum yang ada kandungan di dalamnya al-oud. Al-oud merupakan aroma khas dari sebuah pohon yang terserang parasit. Dari reaksi pohon yang tidak sehat itu menghasilkan resen yang menjadi aroma yang sangat wangi. Bersumber dari pohon tropis, pohon tersebut harus terinfeksi jamur yang menyebabkan kayu menghasilkan resen yang wangi dan kebanyakan berwarna gelap. Hanya sebagian kecil dari pohon di dunia yang menghasilkan aroma tersebut. Oleh karena itu membuatnya sangatlah langka dan mahal. Pohon yang dimaksud ialah pohon gahru. Gahru disebut sebagai pohonnya para dewa dan termasyhur di kalangan muslim menyebutnya sebagai aroma surga. Mengeluarkan aroma nikmat saat dibakar. Umumnya aroma tersebut meliputi wangi asap, manis hingga memiliki aroma eksotik yang cocok digunakan sebagai parfum pria maco. Aroma tersebut dari kayu gahru diekstrak dari pohon berumur antara 70 sampai 150 tahun dengan ketinggian 20 meter. Umumnya pohon tropis tersebut tumbuh di daerah pegunungan dan lereng bukit. Kamboja, India, Indonesia, Malaysia adalah habitat gahru terbesar di dunia. Number 3. Lihatlah parfum yang Anda miliki. Saya yakin beberapa dari mereka mengandung bahan baku melati. Ini adalah bahan yang sangat populer, namun belakangan ini lebih dari 80% parfum wanita mengandung melati sintetis. Menurut catatan sejarah, melati disebarkan ke Arab dan Persia, mula-mula dijadikan sebagai tanaman kebun. Melati didatangkan di Asia Tenggara, dan bunga ini kemudian mulai diperkenalkan ke Eropa sebagai tanaman hias pada abad ke-18. Tak hanya berbentuk cantik dan wangi, melati juga memiliki manfaat kesehatan. Sejak zaman dahulu, orang Mesir dan orang Yunani kuno sudah menggunakannya sebagai aroma terapi. Masyarakat Cina memakainya sebagai campuran teh. Konon masyarakat Cina juga mempercayai aroma dari segenggam bunga melati bisa menurunkan kadar stres. Begitu pula dengan ekstrak minyaknya, hanya 2 tetes ekstrak bisa memberikan efek menenangkan. Karena banyaknya jumlah bunga yang dibutuhkan untuk menghasilkan sedikit minyak, maka harga minyak melati sangatlah mahal. Number 4. Membuat parfum yang terkenal di dunia adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Kerja keras para tenaga kerja dan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan aroma yang berkualitas, itulah beberapa alasan mengapa harganya cenderung lebih tinggi. Sejarah aroma Oris dimulai pertama kali di pedesaan Italia, tepatnya di desa kecil San Paolo. Terdapat perkebunan pertama yang dikelilingi oleh lereng bukit curam. Di sana ada lahan bunga dan pabrik yang telah beroperasi selama hampir 2 abad. Karena aroma yang kuat dan daya
daya pikat yang tinggi, serta banyak beragam manfaat, aroma oris merupakan bahan parfum paling langka sedunia. Bangsa Romawi dan Yunani kuno menjadikannya sebagai minyak dan membotolkannya. Pemilik penginapan menebarkan parfum beraroma oris ke spray mereka. Kini aroma oris dapat dirasakan sebagai perasa pada obat sirup, campuran rempah-rempah, dan sebagai bahan dasar kosmetik dan parfum. Akar bunga iris harus dipanen dan dikupas dengan tangan dan kemudian dibiarkan kering selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu akar iris digiling dan diubah menjadi bahan yang paling berharga sedunia. Aroma oris seperti gabungan aroma raspberry, bunga violet, dan lada. Semua aroma itu bisa didapatkan dari akar bunga iris. Namun, bunga iris yang dimaksud bukan bunga iris Siberia, seperti yang dijumpai di toko-toko bunga. Number 5. Mawar merupakan salah satu produk penting dalam industri makanan, aromaterapi, dan kosmetik. Meski banyak jenis mawar yang dibudidayakan, tidak semua dapat diekstrak menjadi minyak mawar. Lebih dari setengah minyak mawar yang digunakan dalam industri parfum berasal dari lembah mawar Bulgaria. Para pekerja di sana memiliki waktu yang sangat singkat untuk memetik bunga dan mengirimkannya ke penyulingan. Bulgaria sudah tidak asing lagi dengan penghasil minyak mawar terbesar dan terbaik di dunia. Bahkan negara ini juga dikenal sebagai tempat mulanya minyak mawar. Bahkan mereka sempat memonopoli harga hingga Perang Dunia I. Bulgaria mampu memproduksi minyak sekitar 2 ton, 95% diekspor setiap tahunnya. Bulgaria mampu menyumbang sekitar 70-80% produksi minyak mawar dunia. Number 6. Rusa jantan tanpa tanduk mengeluarkan feromon yang kuat ketika dewasa. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian rusa betina. Itu yang disebut dengan aroma musk. Dikarenakan bahan bakunya berasal dari hewan, rusa jantan tanpa tanduk merupakan satwa yang dilindungi dan dinyatakan sebagai satwa yang terancam punah. Dan rusa jantan tanpa tanduk masih bisa dijumpai di area hutan pegunungan India, Tibet, Pakistan, Siberia, dan Mongolia. Kelenjar musk yang dapat dikatakan sebagai salah satu sumber alam yang paling berharga, bahkan melebihi harga emas. 1 kilo bisa menembus harga 700 juta sampai 1 miliar. Bahan tersebut telah digunakan sejak zaman kuno dan referensi pertama digunakan sebagai bahan baku parfum adalah bangsa Arab dan bangsa Romawi pada abad ke-6. Pada zamannya, bahan ini sempat dicampurkan ke bahan baku tembok untuk membangun masjid. Tujuannya agar saat terpapar matahari, aroma khas tersebut akan merebak dari dinding masjid. Al-Kindi dalam risalahnya ia menyebutkan aroma musk merupakan bahan yang banyak terdapat dalam bahan utama parfum, sehingga menjadikan kelenjar rusa ini sebagai barang yang mewah. Aroma natural dari musk sangatlah rumit. Biasanya dimulai dari aroma yang manis, creamy, kasar, pedas, dan bahkan mirip aroma kayu-kayuan, sehingga aroma musk memunculkan karakter aroma yang sensual dan hangat. Penggunaan aroma musk dari rusa jantan tanpa tanduk telah dilarang pada tahun 1979, dan saat rusa jantan tanpa tanduk dinyatakan sebagai satwa yang terancam punah, lalu parfum aroma musk yang sering kita gunakan saat ini terbuat dari tumbuhan yang memiliki aroma yang hampir sama dengan kelenjar rusa jantan tanpa tanduk. Beberapa tumbuhan yang digunakan sebagai bahan baku adalah Garden Angelica, Musk Flower, dan lain-lain.